ST Indonesia merupakan usaha waralaba atau franchise yang bergerak di bidang food and beverage atau F&B. Gerai yang kami bahas berlokasi di Jalan D1 Panjaitan nomor 95, Limba U1, Kota Selatan, Kota Gorontalo, dan dimiliki oleh Bapak Julkarnain Hadibi. Usaha ini mulai berproses pada tahun 2021 dan menjadi salah satu pilihan minuman favorit masyarakat, khususnya mahasiswa dan pelajar karena lokasinya yang strategis, dekat dengan area kampus. Sebagai bagian dari jaringan franchise ST Indonesia, gerai ini menjalankan standar operasional yang telah ditetapkan oleh perusahaan pusat, mulai dari penggunaan bahan baku, proses pembuatan minuman, hingga standar pelayanan kepada pelanggan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas produk dan memberikan pengalaman yang sama kepada konsumen di berbagai daerah. Visi ST Indonesia adalah menjadi gerai ST Indonesia yang paling diminati dan direkomendasikan di wilayah Gorontalo, dengan tetap menjaga kualitas produk dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Untuk mewujudkan visi tersebut, usaha ini berkomitmen mempertahankan cita rasa yang konsisten, menyediakan berbagai varian menu yang menarik, serta memberikan pelayanan yang ramah dan cepat. Strategi usaha yang diterapkan adalah memilih lokasi yang dekat dengan kampus dan pusat aktivitas masyarakat, sehingga mudah dijangkau oleh konsumen. Selain itu, ST Indonesia menawarkan harga yang terjangkau, berbagai pilihan rasa yang sesuai dengan selera masyarakat, serta fasilitas tempat yang nyaman untuk bersantai maupun berkumpul bersama teman. Dalam aspek perpajakan, ST Indonesia sebagai usaha yang menjual makanan dan minuman kepada konsumen yang memiliki kewajiban memungut pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT atas makanan dan minuman yang sebelumnya dikenal sebagai pajak restoran. Pajak ini dipungut dari konsumen pada setiap transaksi penjualan dan kemudian disetorkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap transaksi penjualan perlu dicatat dengan baik agar proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak dapat dilakukan secara tepat dan akurat. Dengan kualitas produk yang terjaga, pelayanan yang baik, harga yang terjangkau, serta kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, ST Indonesia terus berupaya menjadi salah satu usaha minuman yang dipercaya dan diminati oleh masyarakat Kota Gorontalo. Kalian tahu nggak sih, setiap usaha memiliki banyak aktivitas di dalamnya. Nah, bukan hanya menjual produk kepada pelanggan, tapi juga membeli bahan baku, membayar gaji kepada karyawan, menyediakan perlengkapan usaha, dan membayar kewajiban lainnya. Selain itu, terdapat juga beberapa pungutan pajak yang harus diperhatikan, seperti pajak restoran, pajak reklame, serta retribusi sampah yang harus diperhatikan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Melalui video ini kita akan melihat bagaimana transaksi bebas usaha dan kewajiban pajak dilakukan dalam usaha franchise minuman.
Misi Kak, kami dari mahasiswa ingin menanyakan tentang pajak di usaha ini. Iya, tentu boleh. Kan Kak? Apakah usaha seperti ini memang dikenakan pajak, Kak? Iya, benar banget. Biasanya usaha makanan dan minuman ini ada pajak restoran sebesar 10%. Nah, bukan hanya itu saja, tapi di sini itu dia terdapat pajak retribusi sampah, pajak reklame, serta PBI. Berarti setiap pelanggan beli minuman itu ada pajaknya juga? Iya, betul banget. Jadi pajaknya nanti akan dikumpulkan, terus akan disetorkan ke pemerintah. Nah, karena itu setiap transaksi yang ada di sini itu dia dicatat dengan baik agar tidak terjadi kesalahan yang memang. Oh, lalu apakah pencatatan yang dilakukan setiap hari? Iya, semua penjualan harian itu dia terlihat agar omset usaha ini bisa lebih jelas. Ya, benar banget. Jadi kadang kalau misalnya di kedai ini sudah ramai, kami juga harus cepat melayani pelanggan, serta kami juga harus cepat untuk mencatat transaksi. Berarti selain aman minuman, pengelolaan usaha juga cukup sulit ya, Kak? Iya, benar banget. Apalagi untuk usaha seperti ini, selain berpikir tentang jualan, kami juga akan berpikir soal keuangan serta pajak itu sendiri. Nah, pajak restoran berpotensi pajak yang dikenakan atas pembelian minuman dan makanan oleh konsumen, di mana pajak ini dipungut oleh pihak usaha dan disetorkan kepada pemerintah daerah. Maka semakin besar penjualan, semakin besar pula yang akan dibayarkan. Oke, jadi saya pilih satu coklat kalian. Mau dua normal atau udah sudah? Normal aja. Selamat tunggu. Tadi ini pertama dulu ya Kak. Wah, ternyata di balik minuman juga ada pajaknya ya. Nah, kalau penjualan 17.000, pajaknya berapa? Harusnya itu kan dia pada restorannya 10%, jadi 10% dikali dengan 17.000 hasilnya 1.700. Berarti setiap transaksi itu langsung dihitung pajaknya ya? Iya, benar banget. Itu supaya pelaporan yang dihasilkan itu jelas dan clear. Kamu mau pesan apa? Sekian dulu ya. Es teh lemon tea aja 2. Baik, Kak. Silakan tunggu ya, Kak. Ini sekarang ini pesanannya apa? Untuk sahamnya, harganya itu ya, Kak. Oke. Nah, berarti yang itu pajaknya 1.400. Iya, betul. Berarti kalau misalnya banyak pelanggan itu pajaknya juga banyak. Iya, benar banget. Karena total pajak itu dari Oh, dan customer-nya sih yang ini udah gaya terus listanya satu total sebenarnya kalau tadi siapa? Oh iya, Pak. Selanjutnya mau siapa? Penyarannya dipakai sih. Tahannya. Cuma Nah, transaksi yang terjadi sebelumnya adalah transaksi penjualan atau aktivitas untuk mendapatkan pendapatan. Pada penjualan langsung di gerai, harga produk dan
Tambahan pajak restoran sebesar 10% dipisahkan atau dicantumkan secara terpisah di dalam struk. Jadi harga barang atau harga produk tidak berubah, namun nantinya akan ada tambahan pajak restoran sebesar 10% yang harus dibayarkan oleh customer. Adapun transaksi yang terjadi yaitu yang pertama ada customer 1 dengan total produk 17.000. Dengan tambahan pajak restoran sebesar 10%, maka kita kalikan 17.000 dengan pajak tersebut, yaitu 10%, maka hasil yang didapatkan adalah 1.700. Maka total bayar dari customer yang pertama adalah 18.700. Kemudian ada transaksi kedua dengan customer kedua dengan total produk 14.000, maka pajak restorannya adalah 10%, hasil yang diperoleh adalah 1.400. Maka total bayar akhir dari customer yang kedua adalah 15.400. Kemudian ada transaksi ketiga dengan customer ketiga dengan total pembelian yaitu sebesar 22.000 ditambahkan pajak restoran sebesar 10%, maka kita kalikan lagi total produknya yaitu 22.000 ditambahkan 10%, maka hasil yang didapatkan adalah 2.200. Maka total bayar akhir dari customer yang ketiga ini adalah 24.200. Kemudian ada transaksi selanjutnya dengan customer yang keempat dengan total pembelian sebesar 19.000 dengan tambahan pajak restoran sebesar 10%, yaitu 1.900, maka total bayar dari customer yang keempat ini adalah 20.900. Nah, selanjutnya adalah transaksi kelima dengan customer kelima dengan total produk atau pembelian sebesar 16.000 dengan tambahan pajak restoran 10%, maka hasil didapatkan dari pajak adalah 1.600. Maka total bayar akhir dari customer yang kelima ini adalah 17.600. Kemudian pada customer 6 membeli produk seharga 25.000 dan dikenakan pajak 10% sebesar 2.500 sehingga total pembayaran customer menjadi 27.500. Dan pada customer 7 customer membeli produk seharga 18.000 dan dikenakan pajak 10% sebesar 1.800 sehingga total pembayaran customer menjadi 19.800. Pada customer 8 membeli produk seharga 20.000 dan dikenakan pajak 10% sebesar 2.000 sehingga total pembayaran customer menjadi 22.000. Seluruh transaksi tersebut, total harga produk sebelum pajak sebesar 151.000, sedangkan total pajak yang tercantum pada seluruh struk sebesar 15.100. Dengan demikian, total pembayaran yang diterima dari customer sebesar 166.100. Hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran dicantumkan secara terpisah dari harga produk utama pada struk pembayaran customer. Nah, selain penjualan langsung, terdapat juga satu transaksi melalui aplikasi online yaitu ojek online dan driver sebesar 24.000. Nah, transaksi online seperti ini biasanya pihak aplikasi langsung memotong biaya transaksi sebelum dana diterima oleh pihak usaha. Misalnya, hitungan aplikasi sebesar 20%, maka dikalikan dengan 24.000 mendapatkan hasil 4.800. Dengan demikian, total penjualan online sebesar 24.000 dikurangi dengan total potongan aplikasi sebesar 4.800, maka uang yang akan diterima oleh pihak usaha sebesar 19.200. Terima kasih, Kak. Ya, silakan. Hari ini kalian gajian ya? Iya. Oke, kalau gitu ini gaji untuk kamu, ini untuk kamu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Pendapatan usaha tidak selalu stabil. Ada di mana hari ketika pelanggan memenuhi gerai, dan ada juga hari di mana penjualan menurun karena kondisi tertentu atau cuaca. Namun begitu, biaya operasional harus tetap berjalan dan pajak harus tetap dibayarkan. Pada transaksi ini, usaha membayar gaji karyawan sebesar 4.500.000. Gaji karyawan tidak dikenakan PPN karena merupakan biaya tenaga kerja perusahaan. Permisi Kak, dan ngambil orderan. Oh ya, ini pesanan teh, gula, dan cupnya Kak. Oh ya, baik, saya sekarang ya. Terima kasih. Usaha membeli bahan baku berupa teh, gula, susu, dan cup sebesar 100.000. Transaksi ini dikenakan PPN 11%, sehingga total pajak yang harus dibayar yaitu 11.000. Jadi, total pembayaran yaitu menjadi 111.000. Jangan lupa transfer bukti royalti ya. Oke Kak, nanti aku kirim ya buktinya. Ya, oke.
Usaha membayar royalti franchise sebesar 1 juta. Biaya ini merupakan kewajiban kepada pemilik merek franchise yang digunakan dalam usaha. Dalam sistem franchise, pemilik gerai harus mengikuti aturan standar franchise yang mulai dari standar produk hingga pembagian bermacam. Permisi Kak. Ya, silakan. Nah, saya dari petugas retribusi sampah bulan ini, saya mau menagih biaya retribusi sampah kakakku ini. Berapa ya Kak? 100.000. Ini ya Kak. Permisi ya. Usaha membayar retribusi sampah sebesar 100.000 kepada petugas kebersihan daerah. Nah, ini dibuat sebagai pelayanan pengangkutan sampah usaha. Pasti teman-teman bertanya-tanya mengapa mereka membayar retribusi sampah. Nah, jadi mereka membayar retribusi sampah contohnya pada usaha minuman karena mereka menghasilkan sampah seperti gelas, botol, dan kemasan. Nah, begitu juga retribusi sampah juga digunakan untuk menjadi pembiayaan layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah. Baik Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya di sini sebagai petugas pajak ingin melakukan pengecekan pajak reklame pada usaha. Baik Bu, terima kasih atas kedatangannya ke sini. Ya, kami di sini usaha ini kan memasang beberapa media. Salah satunya adalah banner. Nah, banner kami itu berkisar biayanya sekitar 3 juta rupiah. Baik Bu, dari nominal 3 juta tersebut, pajak ini berkisar sekitar 750.000. Bisakah saya akan mengecek biayanya secara langsung? Oh ya, baik Bu. Kami akan Untuk pajak reklame bulan ini bukannya udah jatuh tempo ya? Iya Kak, untuk total pajak reklame bulan ini dia sekitar 250.000. Nanti siapa yang akan mewakilkan? Kalau gitu kamu aja ya. Baik Kak, saya catat ya dan saya akan bayar dan kirim buktinya. Oke, baik. Terima kasih. Usaha membayar biaya pemasangan reklame yang berupa banner promosi toko. Nah, atas pemasangan reklame ini, usaha juga dikenakan pajak reklame sebesar 250.000. Nah, besarnya pajak ini ditentukan pada nilai sewa reklame dan juga tarif pajak yang dikenakan pada suatu daerah. Pada transaksi ini, nilai sewa reklame itu sebesar 2.500.000 dan tarif pajak yang berlaku itu 10%. Maka perhitungannya 2.500.000 dikalikan 10%, hasilnya 250.000. Untuk tagihan listrik bulannya udah dibayar belum? Sudah Kak, dibayar sama April. April tolong buktinya. Ini Kak, bukti pembayarannya itu total 250.000 ya Kak. Oke. Makasih ya. Iya Kak. Jadi, setiap bulannya, usaha ini juga harus mengeluarkan biaya operasional untuk menunjang kelancaran kegiatan di gerai. Biaya tersebut meliputi penggunaan listrik untuk lampu, mesin, dan peralatan lainnya, serta penggunaan air untuk kegiatan kebersihan dan pelayanan. Pada bulan ini, total biaya listrik dan air itu sebesar Rp850.000. Pengeluaran ini termasuk dalam biaya operasional usaha yang harus dicatat karena berpengaruh dalam perhitungan laba dan pengeluaran usaha. Sebuah usaha ada perjalanan panjang yang seringkali tidak terlihat. Ada pencatatan transaksi, perhitungan omset, pembayaran pajak reklame, hingga retribusi sampah. Pajak memang menjadi kewajiban setiap usaha. Namun, UMKM juga membutuhkan setiap dukungan agar berkembang dan bertahan. Berikut adalah beberapa aspek perpajakan terhadap franchiser atau pemberi waralaba. Yang pertama, PPh pasal 21. Sama seperti PPh 21 pada umumnya, bagi franchiser yang berbentuk badan dan memperkerjakan orang pribadi seperti karyawan, direksi, komisaris, atau individu lain yang bekerja untuk franchiser, maka atas penghasilan tersebut franchiser akan memotong PPh 21 apabila penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Yang kedua, PPh pasal 23. Franchiser atas pembayaran dilakukannya terhadap pihak lain atas penghasilan berupa sewa atau jasa selain tanah dan atau bangunan, maka franchiser wajib memotong PPh 23 dari jumlah bruto penghasilan yang dibayar oleh franchiser. Pasal 4 ayat 2. Selanjutnya, franchiser yang memiliki properti untuk disewakan
dan memperoleh penghasilan atas sewa tanah dan bangunan, terhadapnya dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2 yang bersifat final. Selain penyewaan, ini juga berlaku bagi franchiser yang melakukan penjualan tanah atau bangunan. Yang keempat, PPh Badan. Khusus bagi franchiser yang berbentuk badan, atas laba bersih yang diperoleh franchiser sebagai badan usaha, memiliki kewajiban untuk membayar PPh Badan dan melaporkannya dalam SPT tahunan PPh Badan. Aspek perpajakan oleh pihak franchise atau penerima laba adalah sebagai berikut. Yang pertama, PPh 21. Sama seperti franchiser, franchise juga berkewajiban memotong PPh 21 atas penghasilan individu yang dikerjakan oleh franchise. Selain itu, franchise juga berkewajiban untuk menyetorkan pajak yang dipotong dan melaporkannya dalam SPT masa PPh 21. Yang kedua, PPh 23 atau 26. Atas penghasilan tertentu yang dibayarkan oleh franchise kepada franchiser akan dikenakan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26 yang pengenaannya disesuaikan dengan status franchiser apakah subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri. PPh Pasal 23 dikenakan atas royalti atau biaya lisensi yang dibayar franchise kepada franchiser yang merupakan subjek pajak dalam negeri. Sedangkan PPh Pasal 26 dikenakan terhadap pembayaran royalti atau biaya lisensi oleh franchise kepada franchiser subjek pajak luar negeri. Sementara itu, terhadap pembayaran atas penghasilan dari sewa atau jasa selain tanah atau bangunan franchise, wajib memotong PPh 23 seperti ketentuan pada umumnya. Hai guys, jadi orang menuju ke rektorat tapi nggak ada tighting. Ini peserta-pesertanya guys yang mau ikut lomba. Guys, sini mau ikut lomba guys. Yang lainnya itu di sana. Tapi tuh, kau jangan besar kepalaku. I will say kamu buaya daratku. Emang terang apa sekarang? Lagi lihat siapa makasih cinta UNG. Orang Maron Aita. Bersama owner. Admin asik. So bayar gaji. Mana habis gajian tadi? Itu. Gajinya. Ada yang sampai ulang. Oh, agak jangan aku. Tapi pas terakhir dia bilang kata kalau saja kata dikasih ajar dia bisa, dia kata paling lancar. Ini sekali dia uji aktif sekali. Baru kata dia so dipecat dari ini Meki. Iya, lantaran dia bakal. Oh iya. Dia bakal ini. Oke, sudah. Yang jauh. Apa itu gue yang itu? Ini macam orang gue yang lemas. Mau langsung coba-coba lagi punya dia mau. Distribusi sampah juga digunakan